Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai fotosintesis. Nah, di sini ada anggota di mana yang pertama adalah saya sendiri Fahmi, yang kedua adalah Launa dan yang ketiga adalah Irwana. Nah, di sini selanjutnya boleh dilanjut. Baik, yang pertama adalah apa itu fotosintesis? Nah, fotosintesis merupakan sebuah proses anabolisme, yang mana proses anabolisme merupakan reaksi pembentukan senyawa kimia kompleks, dalam hal ini di fotosintesis yaitu glukosa dan oksigen dari molekul sederhana yaitu air dan karbon dioksida dengan bantuan energi dari luar yaitu cahaya matahari. Next. Selanjutnya ada perangkat fotosintesis. Perangkat fotosintesis terdiri dari pigmen, kloroplas, fotosistem, membran, dan organel fotosintesis. Yang pertama ada pigmen. Pigmen adalah zat yang mengubah warna cahaya tampak sebagai akibat proses absorpsi selektif terhadap panjang gelombang pada kisaran waktu tertentu. Di dalam proses fotosintesis terdapat dua pigmen, yaitu klorofil dan karotenoid. Karotenoid merupakan zat warna yang biasanya ada di dalam buah atau sayuran berwarna kuning, sedangkan klorofil merupakan zat warna hijau yang biasanya terdapat pada tumbuhan dan sayur-sayuran. Pada proses fotosintesis, terdapat tiga fungsi utama klorofil. Yang pertama itu memanfaatkan cahaya matahari, yang kedua memicu fiksasi karbon dioksida menjadi karbohidrat dan menyediakan dasar energetik bagi ekosistem secara keseluruhan. Yang ketiga, karbohidrat pada proses anabolisme diubah menjadi protein, lemak, asam nukleat, dan molekul organik lainnya. Yang kedua ada kloroplas. Kloroplas merupakan bagian plastid yang mengandung klorofil. Di dalam kloroplas terdapat fase terang dan fase gelap fotosintesis. Umumnya pada tumbuhan tingkat tinggi, kloroplas berbentuk seperti cakram yang tersusun dalam lapisan tunggal dalam sitoplasma. Namun, bentuk dan posisinya dapat berubah tergantung intensitas cahaya. Yang ketiga, ada fotosistem. Fotosistem merupakan struktur yang dibangun oleh klorofil sebagai pusat reaksi bersama pigmen lainnya, yaitu pigmen aksesori, yang terdiri dari kompleks antena dan akseptor elektron sebagai antena penangkap cahaya dan protein. Fotosistem terletak pada membran tilakoid pada kloroplas. Kebanyakan prokariota hanya memiliki satu fotosistem, sedangkan eukariota memiliki dua fotosistem. Boleh di next. Yang keempat, ada membran dan organel fotosintesis. Di sini dia terdiri dari dua bagian, yaitu bagian amplop dan bagian dalam. Pada bagian amplop terdiri dari membran luar dan membran dalam yang bersifat permeabel. Pada bagian dalam memiliki susunan kompleks yang terdiri atas kantong-kantong pipih yang disebut tilakoid. Tilakoid mengandung klorofil. Tilakoid tersusun dalam tumpukan yang setiap tumpukannya saling berhubungan. Tumpukan tersebut biasa disebut grana dan dikelilingi cairan yang disebut stroma. Membran kloroplas bagian dalam berbatasan dengan stroma dan mengatur perjalanan bahan masuk dan keluar. Selain mengatur perjalanan bahan, membran bagian dalam adalah tempat asam lemak, lipid, dan karotenoid disintesis. Selanjutnya yaitu fotosintesis pada tumbuhan terbagi menjadi dua reaksi. Yang pertama reaksi terang dan yang kedua reaksi gelap. Next. Yang pertama yaitu reaksi terang. Reaksi terang sendiri merupakan tahapan dari fotosintesis yang memerlukan cahaya matahari dan air. Reaksi ini akan menghasilkan ATP dan NADPH. Nah, dari reaksi terang akan melibatkan sebuah fotosistem, yang mana fotosistem adalah kumpulan pigmen yang menangkap cahaya, terbagi menjadi dua, yaitu fotosistem 1 yang menangkap cahaya sebesar panjang gelombang 700 nanometer dan terdiri dari klorofil A yang berwarna hijau tua dan klorofil B yang berwarna hijau muda. Yang kedua yaitu fotosistem 2 dapat menangkap cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer, awal transport elektron, dan juga tempat terjadinya pelepasan oksigen. Next. Tahapan dari reaksi terang sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu fotolisis. Fotolisis merupakan pemecahan air dengan foton untuk mendapatkan O2. Dan yang kedua yaitu fotofosforilasi yang merupakan proses pengubahan ADP menjadi ATP dengan bantuan cahaya. Ini dibagi menjadi dua tahapan lagi. Yang pertama yaitu fosforilasi siklik yang melibatkan fotosistem 1 dan yang kedua fotofosforilasi non-siklik yang melibatkan fotosistem 1 dan fotosistem 2. Next.
Jadi, mekanisme dari reaksi terang sendiri, yang pertama, energi dari cahaya matahari akan diserap oleh klorofil yang terdapat pada tilakoid. Energi ini akan diubah menjadi energi kimia yang akan memecahkan air menjadi 2H+ ditambah 2 elektron dan setengah oksigen. Yang ketiga yaitu proton dan elektron akan digunakan untuk proses fotofosforilasi. Dari fotofosforilasi non-siklik sendiri, skemanya yaitu yang pertama, elektron akan sampai di fotosistem 2, kemudian energi cahaya yang ditangkap dapat menyebabkan eksitasi elektron yang disebut fotoaktivasi. Ketika sampai di akseptor primer, energi di elektron akan dihempas melalui rantai transport elektron. Ion-ion H+ dalam kompartemen tilakoid akan bergerak melalui bagian ATP sintase akibat gradien konsentrasi sehingga ATP mampu mengikat gugus fosfat. Kemudian akan dibawa ke plastoquinon, ke kompleks sitokrom, dan ke plastosianin. Kemudian elektron akan sampai di fotosistem 1 dan terjadi fotoaktivasi lagi. Akan dihantarkan oleh peridoksin menghasilkan 2 elektron ditambah 2H+ dan NADP dengan bantuan NADP reduktase menghasilkan NADPH plus H+. Next. Lanjut. Selanjutnya yaitu proses dari fotofosforilasi siklik. Yang pertama yaitu ketika elektron sampai ke fotosistem 1, akan terjadi fotoaktivasi atau eksitasi elektron yang mana elektron akan diterima oleh akseptor primer. Kemudian elektron akan dihantarkan oleh peridoksin menuju kompleks sitokrom menghasilkan ATP, akan kembali lagi ke fotosistem 1 dengan bantuan plastosianin. Next. Baik, selanjutnya di sini ada reaksi gelap. Kalau tadi reaksi terang itu memerlukan cahaya, di sini tidak memerlukan cahaya karena di sini ada 2 sistem, yaitu yang pertama siklus Kelvin-Benson. Nah, yang kedua ada siklus Hertzsprung. Nah, sebelumnya di sini kita akan bahas siklus Kelvin-Benson dulu. Nah, siklus Kelvin-Benson ini adalah dari karbon dioksida. Bahan bakunya adalah karbon dioksida. Nanti karbon dioksida ini akan melalui 3 tahapan. Yang pertama adalah karboksilasi gitu. Jadi, karbon dioksida ini akan diubah menjadi suatu karboksilat, yaitu namanya adalah PGA, 3-fosfogliserat oleh enzim RUBP. Nah, kemudian setelah itu nanti akan direduksi dari karboksilat tadi, 3-fosfogliserat akan diubah jadi aldehid, yaitu 3-fosfogliseraldehid. Kemudian setelah direduksi akan ada deregenerasi. Regenerasi ini adalah enzimnya. RUBP tadi setelah bereaksi dengan CO2 melalui fiksasi itu akan berubah. Nah, akan dikembalikan lagi menjadi RUBP seperti itu. Nah, setelah itu maka menghasilkan 3-fosfogliseraldehid ini ketika digabung akan menghasilkan suatu molekul karbohidrat seperti itu. Ini biasanya siklus Kelvin-Benson ini untuk karbon C3 seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada siklus Hertzsprung. Nah, siklus Hertzsprung ini adalah berkesinambungan dengan siklus yang sebelumnya, yaitu siklus Kelvin-Benson, di mana di sini memerlukan karbon dioksida, namun bedanya di sini adalah karbon dioksida dari udara. Nah, karbon dioksida dari udara ini dia akan diproses. Di proses ini dia akan mengubah menjadi suatu karbon dioksida kembali, namun di sini akan dilanjutkan ke siklus Kelvin-Benson. Nah, kemudian di sini untuk siklus Hertzsprung ini itu dalam prosesnya yaitu menggunakan enzim fosfophenol piruvat karboksil pepko gitu, untuk mengikat CO2 dari udara gitu. Kemudian nanti pepko ini akan berubah. Nah, jadi oksaloasetat. Nah, oksaloasetat nanti akan berubah jadi malat. Kemudian malat ini akan kembali lagi menjadi pepko senyawa tadi gitu. Nah, jadi siklus Hertzsprung sama sebelumnya itu saling berkesinambungan. Nah, kemudian di sini perbedaannya apa? Yang pertama di sini perbedaan untuk reaksi gelap dengan terang yaitu dari tempat pada tempat, yaitu di terang itu grana, yang terang itu di stroma. Kemudian sumber energi. Untuk yang reaksi terang ini menggunakan matahari, sementara untuk reaksi gelap itu hanya menggunakan hasil dari reaksi terang. Kemudian dari proses ini menggunakan reaksi fotosintesis. Sementara pada reaksi gelap menggunakan fiksasi karbon dioksida. Nah, hasilnya di sini pada terang menghasilkan oksigen, ATP, NADPH2. Sementara pada reaksi gelap menghasilkan suatu molekul karbohidrat seperti itu. Kemudian di sini ada faktor penentu laju reaksi, ada 6. Intensitas cahaya, konsentrasi CO2, suhu, kadar air, fotosinta, dan tahap pertumbuhan. Nah, faktor-faktor ini yang mempengaruhi dari suatu laju fotosintesis.
Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.